Clever Education. Mari kita simak pembahasan soal berikut. Diberikan soal sebagai berikut. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah ax ditambah a dengan a tidak sama dengan 0. Jika terdapat 3 nilai y yang memenuhi fy sama dengan f aksin y, maka nilai-nilai a adalah a lebih dari 0 kurang dari 4, b, a tidak sama dengan 0 dan a kurang dari 9/4, c, a lebih dari 3, d, a lebih dari 3 kurang dari sama dengan 6, atau E, A lebih dari 5 kurang dari 6. Mari kita cari tahu. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa terdapat 3 nilai Y. Sehingga nanti akan ada 3 akar-akar yang berbeda. Misalkan saja akar-akarnya itu terdiri dari alfa, beta, dan gamma. Syaratnya, tiga angkanya ini harus berbeda. Kita masuk ke langkah awal terlebih dahulu, yaitu mengubah fx menjadi fy. Maka fy-nya menjadi y pangkat 3 ditambah ay ditambah a. Kemudian kita mencari f aksennya, kita turunkan saja. F aksen y sama dengan 3y kuadrat ditambah a. Maka kita bisa masukkan ke dalam fungsi berikut. F y sama dengan f aksen y. Kita masukkan y pangkat 3 ditambah ay ditambah a sama dengan 3y kuadrat ditambah a. Kita pindahkan salah satu ruas supaya salah satu ruasnya menjadi 0. Anggap saja kita pindahkan kanan ke kiri. Menjadi y pangkat 3 min 3y pangkat 2 ditambah ay, a dan a hilang. Hasilnya adalah 0. Kemudian masing-masing ini memiliki y, maka kita bisa ambil y. Sisa y kuadrat min 3y plus a. Dari sini kita sudah memiliki satu jawaban, yaitu y sama dengan 0. Sehingga akar pertama telah diketahui. Kemudian untuk mencari akar yang lainnya, yaitu 2 buah akar yang berbeda, kita menggunakan ini. Kalau kita masih ingat, diskriminan yang memiliki 2 akar yang berbeda adalah diskriminan yang lebih dari 0. B kuadrat min 4ac lebih dari 0. B-nya adalah min 3 kuadrat min 4 kali 1 kali a lebih dari 0. 9 min 4a lebih dari 0. Maka kita pindahkan ini ke sana sehingga menjadi 4a kurang dari 9 dan a kurang dari 9/4. Maka sudah terjawab bahwa apabila jawabannya ini akar-akarnya memiliki 2 akar yang berbeda, maka A-nya harus dalam keadaan kurang dari 9/4. Dengan syarat lain bahwa A tidak boleh sama dengan 0. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Demikian penjelasan. Diberikan soal seperti berikut. Pada suatu kubus PQRS TUVW, sudut antara garis PW dan bidang diagonal QUWS sama dengan A. 75 derajat, B. 60 derajat, C. 45 derajat, D. 30 derajat, atau E. 15 derajat. Di sini saya sudah memberikan sebuah sketsa kubus dan ada garis PW dengan QUWS. Nah,
Untuk mencari sudutnya ini, maka kita harus mencari jarak terpendek. Dari siapa? Dari PW ke QWS. Yang harus kita perhatikan pertama adalah ujung P dan ujung W. W terdekat dengan siapa? Ya dengan diri sendiri, karena W ikut dengan PW dan W juga ikut QWS. Nah, permasalahannya ada di P. P itu dekat kemana sih? Antara Q, maaf di sini kurang S. Antara Q, S, atau ada titik lain? Jawabannya adalah ada di titik lain. Anggap saja di sini titiknya namanya O. Gitu ya. Sehingga menyebabkan sebelah sini dan sebelah sini berbentuk siku-siku. Ingat, jarak terpendek ditandai dengan sudutnya siku-siku. Seperti itu ya. Kalau misal P ke Q atau P ke S, sudut yang terbentuk tidak siku-siku. Baik, sekarang kita menghubungkan antara titik O dengan sudut W. Nah, sekarang kita telah memiliki sebuah bangun baru, namanya segitiga POW. Seperti itu ya. Kita akan sketsakan seperti ini. Ini segitiganya tidak segitiga sama kaki, ataupun segitiga sama sini, segitiga sembarang. Dan saya akan menggambarkan secara sketsa. P di sini O, di sini W. Maka kita harus mencari panjang PO, OW, dan PW. Di sini saya sudah memberi keterangan bahwa panjang PQ itu adalah A. Karena ini adalah sebuah kubus, maka setiap rusuknya panjangnya sama, yaitu A. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan diagonal sisi ini panjangnya pastilah A akar 2. Karena A di sini, maka kalau tarik, maka garis yang melintang di sini adalah A akar 2. Sekarang PO. PO ini adalah setengahnya dari PR. Sedangkan PR itu sama saja dengan PW, yaitu diagonal sisi. Panjang diagonal sisi tadi adalah A akar 2. Sedangkan PO itu setengahnya, ya sudah. Berarti A akar 2 per 2. Nah, yang akan menjadi masalah panjang OW itu berapa? Nah, perhatikan lagi bahwa di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku yang meliputi WSO. Ya. Kita akan bentuk di sini. W, S, dan O, siku segedi S. SO itu adalah setengah diagonal sisi, sehingga panjangnya A akar 2 per 2. WS itu panjang rusuk, yaitu A. Maka kita bisa mencari panjang WO menggunakan triple Pythagoras. WO sama dengan akar SO kuadrat ditambah WS kuadrat. Hasilnya adalah akar. SO itu berarti A akar 2 per 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat. Hasilnya adalah akar A dikuadratkan A. Akar 2 dikuadratkan 2 kali 2 per 2 dikuadratkan 4 ditambah A kuadrat. Ini kita bisa coret, sisa 2. Hasilnya adalah ini kurang kuadrat, A kuadrat per 2 ditambah, karena di sini bentuknya A kuadrat, supaya penyebutnya ada 2, maka kita kalikan 2 juga yang atas, sehingga mengakibatkan 2A kuadrat. Hasilnya adalah akar 3A kuadrat.
kuadrat per 2. Hasilnya adalah A akar 3 per 2. Begitu ya. Maka di sini A akar 3 per 2. Di sini pun menjadi A akar 3 per 2. Setelah kita ketemu WO-nya yaitu A akar 3 per 2, maka kita bisa menentukan sudut W dengan cara di sini ada sisi, di sini ada sisi, di sini ada sisi, dan di sini ada sudut. Maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. Kosinus, anggap saja ini alfa sama dengan, maaf jangan alfa, cos W, gitu saja, adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Dan rumus ini sudah harus hafal ya. Nah, untuk menentukan A, B, dan C, pastikan bahwa di sini cos W dia menghadap ke sini. Maka ini adalah C. Selalu. Kalau misal di sini, maka C-nya yang mana? Yang ini. Kalau cos-nya yang di sini, maka C-nya yang ini. Berhubung W, maka C-nya adalah A akar 2 per 2. Oke, saya teruskan. Kalau A-nya sama B-nya, yang mana mas? Ini sama ini, sama saja ya. Mau ini ke, mau ini ke, mau ini A yang mau ini B, mau ini A, mau ini B, sama saja. Kemudian A akar 2 tambah A akar 3 per 2 dikuadratkan, kurangi A akar 2 per 2 dikuadratkan, dibagi dengan 2 kali A akar 2 kali A akar 3 per 2. Oke, kita bisa selesaikan. Sini adalah A kuadrat akar 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 2 ditambah A kali 3 per 2 dikurangi A 2 per 4. Kemudian yang bawah menjadi 2A kuadrat akar 3. Di sini kita bisa coret, hasilnya di sini 2. Kita tulis menjadi 2A kuadrat 3A kuadrat dikurangi 1A kuadrat. Berarti sisa plus 2A kuadrat per 2. Nah, berhubung di sini penyebutnya 2, maka kita harus samakan juga di sini penyebutnya 2. Berakibatkan yang atas dikali 2 menjadi 4. Yang di bawah ada 2A kuadrat akar 3. Yang atas ada 2A kuadrat, yang di bawah juga 2A kuadrat. Kita bisa coret. Ini dengan ini sisa 1, ini dengan ini sisa 2. Oke. Maka kita bisa tulis menjadi 2 ditambah 1, 3 per 2. Nah, berhubung di sini juga penyebut, maka penyebut 2-nya ini dikali dengan R3. Untuk menjadi bentuk yang bagus, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 3 akar 3 per 2 kali 3. Bisa dicoret. Hasilnya adalah akar 3 per 2. Maka cos W sama dengan akar 3 per 2. Maka dengan kata lain, kita masuk ke sini. Cos W sama dengan akar 3 per 2 itu ada dua kemungkinan, yaitu bisa jadi adalah 30 derajat ataupun 330 derajat. Nah, dalam kasus seperti ini tidak mungkin sudutnya melebihi 90 derajat. Bahkan tidak mungkin melebihi 180 derajat. Karena bentuknya seperti ini. Maka otomatis W-nya, sudut W-nya adalah sama dengan 30. Jawabannya adalah yang D. Demikian penjelasan.